Izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz pandangan Ustadz sholat secara syariat, kemudian secara hakikat dan sholat secara makrifat agar kita melaksanakan sholat itu sempurna. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, baik Pak Jo, alhamdulillah memang sholat ini mesti kita pahami maknanya secara zuhir dan batin. Karena memang Allah menjelaskan wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Aku telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu secara zahir dan batin. Ya. Ada makna nikmat zahir, ada pula maknanya nikmat batin. Ya. Itu artinya kalau kita ingin mengenal ibadah, kenalilah ibadah secara zahir dan kenali pula lah namanya ibadah secara batin. Kalau kita ingin mengenal dan memahami namanya sholat, kenali pula ada sholat yang zahir, ada pula namanya sholat yang batin. Sebenarnya sholat yang kita lakukan ini tanpa kita sadari, kita ini sholatnya sudah berzahir dan berbatin. Bukti zahir dan berbatin bahwa ada tubuh dan ada ruh. Tak mungkin tubuh ini mampu berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk kalau tidak ada ruh. Makanya di dalam sholat itu kita mesti memahami mana yang imam dan mana yang makmum. Jadi yang imam itu adalah ruh, sedangkan makmum itu adalah tubuh. Makanya tubuh yang mengikuti namanya ruh tadi. Ketika tubuh yang mengikuti namanya ruh, tanpa kita sadari, sholat kita itu sudah sempurna namanya zahir dan batin. Ada tubuhnya, ada ruhnya. Namun ada makna yang terdalam di balik sholat yang kita lakukan setelah kita memahami makna sholat secara zahir dan batin. Bagaimana kita menyikapi dan memahami sholat dalam pandangan ilmu syariat fikih, sholat dalam pandangan ilmu hak, ilmu tarekat tasawuf, dan sholat pula dalam pandangan ilmu hakikat tauhid, serta sholat dalam pandangan ilmu ma'rifat hikmah. Dalam memahami sholat secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, kita mesti kenal dahulu pada diri kita yang mendirikan sholat itu, sebenarnya yang terlibat atau yang ikut serta di dalam sholat itu pada diri kita itu yang mana. Jadi ini mesti dipahami. Yang ikut serta di dalam diri kita, di waktu kita sholat itu, yang terlibat itu adalah tubuh, hati, dan ruh. Kalaulah tubuh, hati, dan ruh terlibat di dalam sholat, lalu bagaimana kita memaknai dan memahami sholat secara syariat? Sholat secara makna syariat atau ilmu fikih itu yang dikatakan sholat adalah as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Bukti sholat itu doa, kita selalu bermohon kepada Allah, mengucapkan Allahumma firli, Rabbil firli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lapas-lapas itu menghantarkan kita untuk bermohon kepada Allah. Itulah maknanya as-sholatu ad-doa. Sholat itu adalah doa. Jadi itu secara syariat Ustaz ya? Ya, nampak pada fisik atau perbuatan kita itu. Sedangkan sholat secara makna ilmu tarekat tasawuf, yang dikatakan sholat itu adalah as-sholatu li zikri. Sholat itu adalah mengingat. Jadi mengingat itu adalah di hati ini. Makanya orang yang bisa mengingat Allah itu tentu orang yang telah memiliki hati. Hati yang hidup, hati ruhani yang telah hadir rasa Tuhan itu di dalam ruhaninya. Makanya Allah mengatakan inna zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya orang yang ingat itu kepada Allah adalah orang yang memiliki namanya hati ruhani. Jadi kalau orang tidak memiliki hati atau dikatakan dia punya qalbu, punya hati, tapi kalau hatinya mati, maka hati itu tidak akan pernah bisa ingat akan Allah. Artinya disebut namanya as-sholatu li zikri.
Ya, kemudian makna sholat secara makna hakikatnya adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, sholat itu adalah mi'rajnya seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, jadi kalaulah sholat secara makna hakikat mi'rajnya seorang hamba kepada Tuhannya, yang mana sebenarnya yang mi'raj itu? Yang mi'raj itu adalah ruhani, ruh atau jiwa yang berlikok menemui akan Tuhannya. Sedangkan makna sholat secara makna ma'rifat adalah as-sholatu daim. Sholat yang berkekalan. Nah, inilah sebenarnya yang mesti kita capai. Karena Allah mengatakan wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika. Amal yang berkekalan itulah sebenarnya amal yang lebih baik di sisi Rabbmu. Jadi ketiga-tiga bentuk sholat ini secara syariat, tarikat dan hakikat mesti kita pahami sehingga sampai kita kepada puncak sholat secara makna ma'rifat itu adalah sholat yang daim berkekalan dengan Tuhan tadi itu. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz, ketika kita sholat, kita melaksanakan takbir, kemana arah kita, Ustaz? Artinya kemana kita menilik? Apakah kita masih berimajinasi dengan huruf alif lam lam ha, atau kemana arah kita? Apakah pada diri atau ke mana gitu, Ustaz? Inilah yang mesti kita pahami bahwa sholat kita itu mesti sampai kepada maqam musyahadah. Setidak-tidaknya turun pada maqam muraqabah. Jadi sholat kita mesti sampai kepada maqam musyahadah itu adalah di mana jiwa kita itu mesti mampu memandang wujud keesaan Allah yang nyata pada diri kita ini. Ya, jadi disitulah letaknya as-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, ya, sholat itu mi'rajnya seorang hamba menyaksikan akan Tuhannya. Jadi mi'raj itu artinya naik. Nah, sebelum kita bermi'raj, terpandang diri kita. Terpandang namanya sejadah, terpandang namanya imam, terpandang pula namanya makmum sebelah kiri kanan kita. Itu sebelum mi'raj. Namun setelah mi'raj, maka hilanglah wujud diri. Hilanglah wujud imam, hilanglah wujud makmum, hilang pula wujud sejadah tadi. Jadi ketika telah hilang wujud imam diri sejadah, maka ketika itulah namanya ruhani kita itu telah mampu menyaksikan akan kewujudan Allah yang nyata, senyata-nyatanya pada diri kita ini. Makanya mi'raj itu naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang makhluk kepada memandang Allah. Nah, ini dikatakan dengan suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul wahdah fil kasrah itu pandanglah yang banyak tanpa yang satu. Maksudnya bahwa segala yang wujud ini, segala yang banyak ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, apapun namanya, itulah sebenarnya tajalli kenyataan untuk memandang nyatanya diri Allah. Nah, suhudul wahdah bil kasrah, pandang yang satu tanpa yang banyak, itu maknanya bahwa Allah itulah yang wujud pada segala yang ada ini. Jadi diri kita ini yang disebut namanya tajalli, bahagian untuk memandang nyatanya Tuhan. Itu saja. Jadi untuk sampai pada mengesahkan Allah itu bagaimana? Itu seolah-olah itu kan ada dua wujud, Ustaz. Ya. Kan begitu, Ustaz. Jadi untuk memandang Allah itu Nabi sudah memberikan namanya isyarat. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Bahwa sesungguhnya kamu akan memandang Tuhanmu, akan menyaksikan Tuhanmu itu betul-betul ayyana. Ayyana itu maknanya nyata. Nyatanya itu betul-betul nyata dari segala yang wujud ini. Makanya Nabi mengatakan, bisakah kamu melihat bulan purnama tanpa ditutupi oleh awan? Bisa. Bisakah kamu melihat namanya matahari tanpa hari cuaca tidak dalam keadaan mendung? Bisa. Begitulah sebenarnya kamu mesti mampu memandang Allah itu betul-betul nyata seperti kamu memandang nyatanya
bulan purnama yang tidak ditutupi oleh awan, nyatanya matahari kamu pandang itu tanpa dalam keadaan mendung. Kalaulah mata yang zahir ini mampu memandang segala yang nyata, Ya. maka Allah yang kamu pandang itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata ini. Kalaulah diri kita ini adalah nyata, Ya. maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya diri kita ini. Begitulah kita memandang Allah itu lebih nyata dari segala yang ada dan segala yang wujud. Namun kata kuncinya, bagaimana caranya Pak Jul, caranya kita memandang Allah yang nyata senyata-nyatanya, lebih nyata daripada diri, lebih nyata dari segala yang ada. Nabi juga memberikan kiatnya. Kata Nabi, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu memandang Allah yang nyata, tak akan pernah mampu kamu memandang Allah yang wujud, yang terang dan jelas, walaupun Allah itu lebih nyata dari segala yang wujud, lebih terang dari segala yang jelas, kamu tidak akan pernah mampu memandangnya. Hatta tamutu. Sehingga kamu itu betul-betul mengalami namanya mati. Rupanya, kalau kita pahami keterangan Nabi ini, kita baru bisa memandang Allah yang nyata dari segala yang wujud ini, syaratnya kita mesti mati. Kalau bahasa ustadznya lain namu Pak Jul berhenti jadi orang. Itu dia, Ustaz. Kalau lain namu Pak Jul berhenti jadi orang, baru bisa memandang Tuhan. Sebab Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak akan pernah kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau mengenal akan aku. Maknanya apa tuh, Ustaz? Itu kan Ya. kias itu, kias itu, Ustaz ya. Bila Ya. engkau adalah engkau, maka engkau tidak akan kenal aku. Kan seperti itu, Ustaz ya. Ya, jadi makna yang sebenarnya tadi, ya, Nabi itu berkeinginan, berkehendak kepada kita. Kalau kita ingin mengenal, ingin bermusyahadah, ingin berliku dengan Allah, itu kita mesti keluar dari diri kita. Kalau bahasa Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah wujud dan sifat dirimu, ya, sebelum datangnya Israel itu kepada dirimu. Nah, kalau makna secara bebasnya, matikan dirimu sebelum dirimu mati. Itu makna itu, matikan diri sebelum ajal sampai, matikan diri sebelum habisnya usia umur. Ya, Ustaz. Jadi mati ini untuk bisa kita sampai kepada Tuhan, itu kita matikan akan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud. Nah, inilah maknanya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih merasa diri engkau yang wujud, yang ada, dipastikan engkau tak akan pernah mampu mengenal yang wujud itu tiada lain adalah aku. Ya, Ustaz. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Bila engkau tidak ada lagi diri engkau yang bersifat wujud itu, maka ketika itu engkau bisa paham yang bersifat wujud itu hanyalah aku. Makanya mati ini dibagi kepada dua, untuk sampai kita kepada musyahadah. Ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Mati secara syariat itu mati telah habisnya usia umur, mati telah sampainya ajal, mati telah datangnya Israel menjemput akan kita. Ini maksudnya itu, mati telah habisnya usia umur atau setelah sampainya takdir kita, itu ruh ini melepaskan akan cangkangnya. Jadi pada saat ruh itu telah melepaskan cangkangnya atau kesingnya atau batang tubuh jasmani ini, itu dikatakan namanya mati secara syariat atau mati secara zohir namanya. Ruh melepaskan akan tubuh jasmani. Namun walaupun seseorang itu dan kita ini akan melakukan proses lepasnya ruh dari tubuh, kalaulah kita belum mengenal dan menyaksikan Allah pada saat ruh itu belum melepaskan tubuh, maka di situ kita dikatakan adalah orang yang buta. Sebab Allah katakan, man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Siapa yang tidak mengenal aku, tak menyaksikan aku,
maka dia termasuk orang yang buta. Orang yang buta itu adalah orang yang tersesat. Buta yang dimaksud sini ya buta bagaimana, Ustaz? Apakah buta mata atau buta mata hati, Ustaz? Ya. Inilah yang diperjelas oleh Allah dalam surah Al-Hajj itu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis-sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu bukanlah buta mata zohirmu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hatinya di dalam dada, itulah dikatakan orang yang tersesat, dan orang tersesat itu tempatnya neraka. Jadi buta mata hati itu makna yang sebenarnya, yang dikatakan tersesat buta mata hati, itu maknanya siapa yang tidak mengenal aku waktu hidup di dunia, maka di waktu matinya, nanti di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Jadi kata hati yang buta itu sandarannya itu kepada Allah. Jadi kalau dia tidak mengenal Allah, itu yang katakan nama yang buta. Maka pada saat itu dia tidak akan pernah mampu menyaksikan Tuhan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang pertama. Mati yang kedua itu, inilah mati yang dikehendaki oleh Nabi supaya kita sampai kepada musyahadah. Mati secara makna hakiki atau makna hakikat. Nah, mati secara makna hakikat, secara batin, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya ajal. Nah, jadi mati sebelum habisnya usia umur, sebelum ajal datang, itu maknanya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang sama, yang basor, yang kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Jadi kalaulah rasa keakuan diri kita itu telah mati, kita tidak ada lagi merasa diri kita ini di hadapan Allah wujud, bersifat melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Lalu siapa sebenar-benarnya yang wujud? Siapa sebenar-benarnya yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup? Jadi kalau Allah cuma yang bersifat wujud, tentu Allah lah yang melihat itu. Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkata, Allah yang berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalau Allah yang wujud, ya, yang melihat, mendengar, dan berkata, lalu mana wujud nyatanya Allah itu? Sebab Allah itu lebih wujud dari segala yang ada ini. Nah, maknanya, sebelum adanya segala yang ada ini, Allah itulah yang lebih wujud dari segala yang ada. Kalau Allah itu lebih wujud, lebih dahulu dari segala yang ada, lebih dahulu dari segala yang wujud ini, tentu kita mesti mengenal mana wujudnya itu, mana nyatanya itu. Yang dikatakan Allah itu yang wujud dari segala yang wujud, tempat memandang nyatanya itu, itulah kepada insan ini. Insan inilah tempat memandang nyatanya akan kewujudan Allah itu yang nyata, lebih nyata dari segala yang ada ini. Karena dia cuma yang ada secara mutlak. Artinya menilik ke dalam gitu, Ustaz, ke diri kita. Iya, kepada diri ini. Makanya kita mesti mampu untuk mengenal akan hakikat rahasia diri. Jadi bukan mengenal identitas diri. Kalau mengenal identitas diri tak perlu payah-payah. Itu lihat aja lah di KTP. Ada nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, suku, dan sebagainya. Itu identitas diri. Namun yang dimaknai mengenal akan diri itu memahami akan sejatinya diri, si'amal diri. Situlah dikatakan oleh Nabi, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif itu adalah manusia yang mampu menemui, mengenal akan hakikat sejati dirinya. Jadi, man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang telah paham dia bahwa dirinya itu betul-betul mati, ketika itulah dia bisa mengenal dan mengerti bahwa yang hidup itu hanyalah Allah semata-mata. Jadi kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang ada semata-mata, lalu siapa diri kita ini sebenarnya? Diri kita ini sebenarnya, ini yang dikatakan tajalli untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu.
Jadi meniliknya memang kepada diri ini. Ustaz, bahasa tajalli itu apakah tidak terbit dari dua wujud ya? Bahasa tajalli, diri Allah sama diri yang bertajalli. Bagaimana kita memahami, Ustaz? Allah itu bertajalli, Ustaz. Sebenarnya Allah itu kan dia sendiri yang ada, Ustaz. Ya. Nah, itu bagaimana kita memahami, Ya, Ustaz? jadi dalam memahami kaji ini sebenarnya adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu maknanya Allah cuma yang ada semata-mata. Karena Allah cuma yang ada semata-mata, karena dia yang ahad, dia yang tunggal, maka dikatakan wahdatul wujud. Jadi yang wahdatul wujud itu diri Allah cuma yang ada semata-mata. Nah, karena dia cuma yang ada, ya kan? Maka segala yang wujud ini, segala yang ada ini yang disebut namanya dalam bahasa hakikat, sebut namanya tajalli. Tajalli itu adalah bahagian daripada diri Allah itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahagian, itu tidak ada diri yang lain di situ, tidak ada di siapa-siapa di situ, tiada lain dirinya sendiri. Contoh lah Ustaz katakan, misalnya Pak Jul pergilah ke sungai, Ya. lalu bawalah ember. Ya. Nah, setelah Pak Jul bawa ember, kemudian ambillah air sungai itu, masukkan ke dalam ember tadi. Baik. Setelah air sungai itu sudah dimasukkan ke dalam ember, lalu Ustaz bertanya dengan Pak Jul, samakah air yang di dalam ember tadi dengan air yang ada di sungai tadi? Sama, Ustaz. Kalau sama, berarti air yang di dalam ember tadi itu apa bagi air yang di sungai tadi? Air dalam ember itu adalah bagian dari air dari sungai. Ah, itulah dia. Itu adalah bagian kenyataan daripada air yang ada di sungai. Namanya saja yang dua, namun hakikat dirinya adalah satu. Makanya dikatakan oleh Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Iya, Ustaz. Jadi kalau dikatakan bahagian, itu bukan berarti ada dua di situ. Satu dia cuma. Satu, nggak ada duanya sana. Karena Allah itu yang dikatakan wahdatul wujud. Dia hanya satu. Wahdatul wujud itu maknanya Allah itu cuma yang ada semata-mata. Wujud yang satu itu hanya Allah. Nah, lalu di mana letaknya orang kadang-kala sulit untuk memahaminya? Karena dia tidak mampu menilik kepada makna wujud yang sebenar-benarnya. Nah, supaya kita mampu memahami atau menilik kepada wujud yang sebenar-benarnya, tiada lain adalah Allah, maka disinilah kita gunakan dengan bahasa syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, contoh insan. Ya. Nah, insan itu, kalau kita gunakan dengan bahasa syariat, maka insan itu sebutannya adalah hamba Allah. Hamba Allah, ya, Ustaz. Nah, kalau insan itu kita pakai dengan bahasa tarikat, disebut namanya cermin Allah. Ya, Ustaz. Insan itu kalau kita gunakan dengan bahasa hakikat, maka disebut namanya wujudullah. Nah, itu disebut tajalli Allah, kenyataan Allah. Itu dia, Ustaz. Insan itu kalau kita pakaikan dengan bahasa marifat, itu adalah Allah. Makanya kalau kita ada duduk pada makam Tuhan, makam Allah, maka disitulah kala lisanahu. Tak boleh lagi disebut diam di situ, la sautun wala harpun. Jadi hamba Allah dalam bahasa syariat, orang tasawuf bilangnya itu adalah cermin Allah. Ya, Ustaz. Cermin Allah kata orang tasawuf, wujud Allah kata orang hakikat. Nah, begitulah memahaminya. Walaupun namanya empat, namun hakikatnya adalah satu juga di situ. Makanya ketika dah sampai kita kepada pemahaman makom di Tuhan, makom Tuhan namanya, maka di situ la sautan wala harfun, tak boleh disebut lagi. Ya. Nah, tak boleh kita utara-utarakan di situ. Jadi rahasiakan sajalah di situ. Walaupun orang menyebut hamba Allah, kita dah paham yang hamba Allah itu siapa. Walaupun dia menyebut cermin Allah, kita dah paham yang cermin Allah itu siapa. Walaupun orang hakikat bilang itu adalah tajalli Allah, wujud Allah, kita dah paham. Rupanya hamba Allah, cermin Allah, tajalli Allah itu tiada lain adalah Allah tadi. Kenapa? Karena Allah itu cuma yang wujudnya secara mutlak. Ya, karena dia yang wujud sebelum adanya segala yang ada ini. Ya, jadi segala yang ada ini, inilah yang dikatakan tajalli, bahagian dirinya atau bayang-bayang dirinya.
atau cermin dirinya. Nah, jadi dikatakan juga hamba Allah. Hamba Allah. Jadi Ustaz, bagaimana pula kita memahami bahasa laisa kamitslihi syai'un Ustaz? Laisa kamitslihi itu. Bagaimana kita memahaminya Ustaz? Ya. Laisa kamitslihi itu maknanya dia tidak seperti yang seperti dia. Jadi walaupun ada yang seperti dia, namun yang seperti dia itu bukanlah seperti dirinya Tuhan tadi. Nah, jadi itu maknanya. Namun hakikat di balik mana itu yang mesti kita tuju, yang mesti kita pahami. Iya. Ya. Bagaimana mungkin Pak Jul bisa mengatakan Allah itu Laisa, padahal segala yang wujud, segala yang ada itu adalah kenyataan tajalli dirinya. Iya, Ustaz. Yang kedua, setelah Pak Jul paham dan mengerti bahwa diri Allah itu adalah kosong dalam ketiadaan, Iya. bagaimana mungkin Pak Jul bisa mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'un, sedangkan pada hakikatnya segala yang ada ini tidak ada. Iya, Ustaz. Jadi itu artinya tidak bisa kita membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Oh, itu dia maknanya. Ustaz. Tidak bisa kita membanding-bandingkan Allah dengan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu juga nyatanya akan dirinya sendiri. Jadi orang yang memahami makna laisa itu ketika dia masih memandang ada dua wujud di situ. Ada wujud hamba, ada wujud sesuatu, dan ada pula namanya wujud Allah. Padahal wujud hamba dan wujud sesuatu itu adalah cermin, dalam bahasa tarikatnya itu adalah tajalli, bahagian daripada nyatanya diri Allah itu yang sebenarnya. Jadi pulangkan dia kembali kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap sesuatu itu kembalikan dia kepada asalnya. Ya kepada asalnya yaitu Allah. Allah itulah asal segala yang ada. Allah itulah asal segala yang wujud. Allah itulah asal segala sesuatu. Dan Allah itu adalah asal segala bentuk dan rupa. Maka segala sesuatu, segala bentuk dan rupa itu tiada lain kenyataan daripada nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Jadi kata-kata ini hanyalah untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya. Kalau tidak ada kata-kata, tidak ada lafaz dan suara, tentu sulit kita mengutarakan makna yang kita tuju yang sebenarnya itu.